Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat SMP Mutu Plus Cilacap yang berbahagia, pertama dan utama sudah barang tentu kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah mengizinkan kita untuk bisa bertemu kembali di bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Fa insyaallah kita dalam keadaan sehat, keadaan semangat untuk meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Mutu Plus yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita memaklumi dan memahami bahwa kita sekarang berada di sebuah zaman di mana zaman itu manusia atau kita banyak sekali diberikan kemudahan-kemudahan karena perkembangan teknologi. Termasuk di dalamnya adalah teknologi informasi. Orang mengatakan bahwa sekarang adalah era digital, zaman digitalisasi. Di era digital ini sekali lagi kita banyak sekali dimudahkan, baik mudah dalam berkomunikasi, mudah dalam bertransaksi, maupun dimudahkan dalam hal-hal yang lain termasuk di dalam mencari informasi, baik informasi itu yang sifatnya hiburan maupun informasi-informasi yang lainnya. Di balik itu, sahabat-sahabat Mutu Plus yang berbahagia, kita juga harus menyadari bahwa era digital ini di samping banyak dampak-dampak positif bagi kehidupan manusia, tapi juga ada sisi-sisi yang perlu kita waspadai. Karena setiap kita itu bisa mengakses informasi-informasi dari mana saja, sehingga bisa berdampak ketika itu sebuah berita-berita bohong, berita-berita fitnah, kemudian juga bisa mengakses hiburan-hiburan yang sifatnya negatif, atau juga bisa mengakses sebuah ideologi-ideologi yang bisa bertentangan dengan Islam itu sendiri. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita kecanggihan teknologi, kecanggihan digitalisasi ini perlu ada keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Di sisi yang lain, kita sebagai seorang Muslim harus betul-betul berupaya untuk memperkuat keimanan kita di tengah-tengah gempuran informasi, di tengah-tengah gempuran digitalisasi yang semuanya bisa diakses oleh kita, baik yang baik maupun yang tidak baik, baik yang benar maupun yang salah. Sekali lagi kita butuh untuk memperkuatkan diri kita di dalam sisi keimanan kita, sehingga kita tidak akan terombang-ambing oleh zaman. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ini kata Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, setiap penglihatan kita, dan hati nurani kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pegang di tengah-tengah zaman yang sudah semakin terbuka seperti ini. Sehingga tidak setiap informasi kemudian kita jadikan pegangan. Tidak semua yang kita lihat mesti harus kita membenarkan dan kita tiru. Maka kata Allah,
wala taqfu ma laisa laka bihi ain. Jangan kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak ketahui. Nah, terus bagaimana untuk mempertahankan keimanan kita di tengah-tengah derasnya gempuran informasi atau canggihnya teknologi informasi saat ini? Ada beberapa hal yang mesti harus kita siapkan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena dengan meningkatnya kualitas ibadah kita, sudah barang tentu kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka pengaruh apapun, fa insya Allah kita akan tetap kuat untuk menjaga prinsip-prinsip yang hak, prinsip-prinsip yang benar. Apa itu? Bisa dengan kita meningkatkan kualitas sholat kita. Ya. Kemudian ditambah lagi senantiasa zikir pada Allah. Senantiasa membaca Al-Quran. Ini adalah upaya. Ketika kita sudah meningkat kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, maka di samping ini bisa akan menjaga kita dari pengaruh-pengaruh negatif era digital ini, juga kita akan menjadikan diri kita menjadi orang yang hatinya senantiasa tentram. Kemudian yang kedua, kiat untuk menjaga keimanan kita di tengah-tengah derasnya pengaruh negatif dari era digital adalah kita bisa membuat manajemen waktu yang pasti. Ya, manajemen waktu yang bagus yang pasti ini diantaranya akan bisa meminimalisasi kecanduan kita terhadap diantaranya dalam media sosial. Artinya apa? Kita bisa membagi waktu untuk ibadah, waktu untuk hubungannya dengan akhirat, dan waktu-waktu yang hubungannya dengan keduniawian. Ya, keduniawian. Sehingga dibagi berapa jam kita megang alat komunikasi, berapa jam kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keimanan kita di tengah-tengah gempuran dampak negatif dari era digitalisasi, yaitu kita harus senantiasa memanfaatkan teknologi itu hal-hal yang positif. Di antaranya mestinya kita karena apa? Tidak semua informasi yang ada di medsos itu mesti negatif. Ada hal-hal yang positif, ya. Kita bisa membuka, kita bisa mencari akun-akun yang bisa meningkatkan keimanan kita. Akun-akun yang bisa membuat kita semangat untuk hidup. Semangat untuk mempersiapkan diri untuk di hari akhirat kelak. Banyak seperti itu. Jadi bisa memilah-milah, sehingga memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Sahabat Mutu Plus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kalah pentingnya sudah barang tentu kita mampu menciptakan lingkungan yang positif juga. Ya, komunitas-komunitas di media-media sosial, kita masuk di komunitas-komunitas yang mempengaruhi hal-hal yang positif pada diri kita. Bukan komunitas-komunitas yang urahkan. Komunitas-komunitas yang justru akan menyeret kita, membawa kita dalam hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir, untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita senantiasa muhasabah atau introspeksi diri. Ya, selama ini apa manfaat dari media-media sosial yang kita pegang? Ya, apakah banyak mudorotnya atau banyak positifnya? Jadi itu beberapa hal kiat untuk menjaga keimanan kita di tengah-tengah gempuran dampak-dampak negatif dari era digitalisasi. Kesimpulannya bahwa era digital ini satu dampak positifnya banyak, tapi juga dampak negatifnya harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا